Oke, tadi kita sudah membahas tentang Gumbel, kemudian tentang log person 3, meskipun masih banyak lagi metode ulang, ada Weibull pun masih ada banyak metodenya, kemudian ada normal, log normal, namun tadi yang kita bahas hanya 2, di sekian banyak metode ulang. Nah, di metode ulang ini juga ada uji kecocokan dan kesesuaian. Jadi ada Chi-square dengan Kolmogorov, uji kesesuaian. Dan adik-adik juga sebenarnya bisa menghitung nilai error. Untuk yang baru datang tadi, adik-adik bisa menghitung nilai error berdasarkan ataupun nilai standar deviasi ya, untuk melihat apakah data kita itu bisa dipakai atau tidak. Kalau dia di atas 30, tingkat kesalahannya kan ya nggak bagus juga untuk digunakan gitu. Kalau error atau standar deviasi ya dia yang bagusnya yang mendekati 0 gitu juga yang kalau ada yang pakai RMS atau RME yang root mean square gitu ya, yang mendekati 0 itu bagus. Tapi kalau dengan menggunakan koefisien korelasi, ada beberapa metode dia pendekatannya untuk uji keyakinan kita, dia menggunakan koefisien korelasi atau kadang-kadang disimbolkan dengan CC gitu ya. Nah, itu nilai yang kalau nilainya dia mendekati 100 justru itu yang bagus. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau kurang dari 70 ya sebaiknya lakukan dengan metode yang lain gitu, atau tidak usah digunakan hasil perhitungan kita tadi. Nah, di sini kita coba pakai kita pelajari untuk seminar Kolmogorov gitu ya. Satu saja yang kita pelajari. Nanti misalnya untuk yang Chi-square sebenarnya adik-adik bisa mempelajarinya sendiri gitu, karena tidak terlalu rumit. Nah, kalau untuk yang Smirnov ini memang banyak, dia menggunakan tabel bantu, kemudian kalau kita menggunakan metode normal, lalu kita menggunakan metode log normal, lalu kita ada metode yang Gumbel gitu atau metode yang lain, ya dia beda-beda itu langkah kerjanya. Nah, tadi kita sudah bahas log normal, maka kita juga akan uji Smirnov ini kita pakai untuk log normal yang tadi, log normal 3 tadi. Jadi langkah pertama saya ulangi untuk yang baru datang tadi, ada data kita itu kita urutkan. Mau diurutkan besar ke kecil dulu, atau boleh juga dengan kecil ke besar gitu ya. Pakai copy paste spesial bisa, lalu diurutkan besar ke kecil ke besar, atau dengan sama dengan small, lalu dipanggil datanya, data kita yang ini kan, lalu koma nomor urutnya gitu, ranknya gitu ya. Nanti tinggal di drag aja gitu, tinggal drag ntar dia muncul. Nah, ini yang tadi log person tadi sudah ya kita uji. Nah, ini ujinya, uji Smirnov. Nah, tadi dari log person tadi kita sudah punya data nih, data X kita punya, log X kita juga sudah punya. Kita sudah punya data-data yang ini. Nah, kemudian kita hitung nilai si G. Nah, nilai G itu kita dekati dengan cara data kita yang sudah dilogaritmakan, karena dia memang logaritma log person 3, ya otomatis data yang log yang ini yang dipakai, bukan lagi data mentahnya. Data yang ini kita pakai, kemudian dikurang dengan rata-rata, dibagi dengan standar deviasi. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal drag aja, karena yang berubah hanya pada, kan rata-rata sama standar deviasi sama, hanya beda X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X10 yang bedanya ya, yang bedanya. Kemudian di sini kita urutkan rankingnya. Setelah kita urutkan rankingnya, lalu kita hitung nih nilai PX ini berapa. Atau kalau di sini dia
kita nggak pakai PX ya, tapi kita nilai P sama dengan M dibagi dengan N plus 1. M ini adalah si data tadi, si N ini adalah panjang data. Jadi si M ini adalah ranking dari si data kita, ranking 1, ranking 2, sampai ranking 10 gitu ya. Ini adalah panjang data kita yaitu 10. Dapatlah dia nilainya 0,09, kemudian 0,18 hingga 0,9 gitu. Lalu setelah itu kita pindah untuk mencari nilai PR. Kita pindah untuk mencari nilai PR. Nilai PR yang ini, nilai PR ini kita gunakan tabel bantu yang ada di log persen 3 tadi. Itu berupa tabel CS dan G, hubungan CS dan G yang kita pakai. Kan CS tadi kita dapat 1, berapa ya? Saya lupa 1,2 berapa ya? Nah, ini minus 1,256. Kita panggil lagi di uji Smirnov ini si tabel tadi. Jadi nilai yang PR ini itu mengikuti dari nilai si G. Si G ini itu dari tabel bantu kita yang di log persen 3 tadi. Jadi ini nilainya ada minus 2,17. Nah, ini kan sama seperti tabel kita yang tadi ya, di log persen 3 tadi. Ini dia, mana ya? Nah, ini dia. Tabelnya sama. Lalu data CG tadi adalah minus 2,19. Data CG-nya. Mana tadi? Nah, minus 2,17 gitu. Minus 2,17. Kita perhatikan, minus 2,17 itu ada dalam rentang yang mana gitu. Tadi kan dia ini nilai kan, CSM minus 1,256. Dia ada dalam rentang yang mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan berarti dia ada dalam rentang si minus 31 dan minus 1,9 kan. Dia ada dalam rentang E dan F gitu ya. Maka yang di sini kita panggil dia. Si G7-nya ini itu ada berupa minus 2,17. Lalu panggil yang yang si dalam rentang untuk daerah yang ini kita panggil. Yaitu dua buah ini kita panggil, kemudian nilai sebelum dan nilai sesudahnya kita panggil. Kita interpolasi gitu ya. Nilai sebelum dan nilai sesudah, nilai terdekat gitu ya. Nah, yang nilai yang ini kan hasil interpolasi sebenarnya. Hasil interpolasi dari dua ini, nilai sebelum dan nilai sesudah atau nilai terdekat, hasil interpolasi di sini. Jadi kalau yang ini kan bisa kita hitung dan forecast ya. Forecast yang ada di dua buah ini. Kita forecast, jadi bisa forecast di 37 berupa data yang CS kita, kemudian di forecast nilai terdekat sebelum dan terdekat sesudah. Kemudian kita panggil si komponen minus 1,2 atau nilai sebelumnya dan komponen nilai sesudahnya yaitu minus 1,4 kita panggil. Maka dapat minus 3,18 atau ya pakai interpolasi persamaan matematika gitu ya. Persamaan matematika. Hasilnya sama saja gitu. Kita bisa lihat pada PD ulang 2 tahun ya. T PD ulang 2 tahunan. Di sini ada minus 2,035. Nah, sini juga sama, minus 0,35. Yaitu PD ulang 5 tahun 0,84. Maaf, tadi bukan minus ya, 0,2035. Lalu yang untuk yang 5 ada 0,846 sama, yang 10 juga sama. Nah, jadi adik-adik terserah mau pakai persama kalau dan kalkulator ya pakai interpolasi, tapi kalau pakai Excel ya kita bisa menggunakan forecast tadi. Nah, lalu setelah kita dapat nilai 95,82 ya tinggal kita drag aja ke bawah. Oh ya, mohon maaf nggak bisa di drag. Saya verifikasi nggak bisa di drag karena kita di sini kan ada panduan ya. Kita harus melihat ke sini. Minus 1,1. Kita lihat minus 1,1-nya ada di mana nih? Minus 1,1. Nah, minus 1,1 ada rentang minus 1,3 dan 0,732. Ada dalam rentang yang ini.
Maka yang dipakai ada tabel G dan H. Untuk yang bawahnya ini, nah ini G dan H yang dipakai. Begitu juga untuk ada nih minus 0,3. Minus 0,3 dia ada dalam rentang yang mana? 0,3. Berarti ada dalam rentang minus 0,7 dan minus 0,1. Itu HI. Nah, kita cek di sini. Berarti kita masukkan HI. Nah, jadi data yang ini kita panggil, minus 0,3 kita panggil, kemudian kita panggil data yang dalam rentang dari minus 0,3 itu minus 0,7 sampai minus 0,1. Kita panggil datanya, lalu kita panggil juga data dari minus 1,256 pada dua buah rentang tadi. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa di-drag ini ya. Nggak bisa di-drag. Lalu, nilai yang ini kan dia masih dalam bentuk persen ya. Kita bagi dengan 100. Nilai ini kita bagi dengan 100. Dapatlah nilai PR yang ini berupa 0,95, 0,86, hingga 0,09. Nah, kemudian kita hitung nilai PX-nya, yaitu 1. Nah, kadang-kadang ada juga menuliskan minus 100 dikurang dengan si PR, dikurang dengan si dibagi dengan 100 gitu. Jadi ada juga yang menuliskan kok di sini. Nah, ini nggak ada. Di sini di kita nggak ada. Jadi ada juga menuliskan itu adalah minus 100 dikurang dengan PR tutup kurung bagi 100. Nah, ini sama aja. Berarti kan kita bisa mencari nilai 1 dikurang PR aja langsung. 1 dikurang 0,95. Dengan PR-nya tadi sudah dibagi 100 ya. 0,95. Maka kita dapatkan 0,04. Nah, kemudian ini delta ya. Ada yang menuliskan dengan lambangnya D gitu ya. Ada yang menuliskan lambang D. Nah, ini jadi sebenarnya ini si delta tadi yaitu antara PE dikurang dengan PSX gitu ya. PE dikurang dengan PSX. Nah, jadi tinggal kita kurangkan saja antara 0,09 dikurang dengan 0,04 gitu. Kemudian mohon maaf ini terbalik ya, PX dikurang PE. Nah, kemudian tinggal di kita cari nilai maksimumnya berapa sih gitu. Nilai maksimum dari si ini itu berapa? Si nilai si D-nya ini maksimumnya berapa? Maka setelah itu kita bisa membandingkan dengan tingkat keyakinannya berapa. Kalau di Start Pro yang dulu kan kita ada menggunakan tingkat keyakinan 5% gitu ya, atau 10%. Tapi yang paling sering dipakai yang 5% pada saat kita kuliah Start Pro yang terdahulu. Nah, yang ini kita dapatkan maksimumnya ada 0,07. Kemudian panjang data kita ada 10. Kemudian tingkat keyakinan kita ada 4. Ada 5% tingkat keyakinannya. Derajat kepercayaannya gitu. Derajat kepercayaannya 5%. Nah, tinggal kita panggil nilai dengan panjang data 10, tingkat keyakinan 5%, itu nilai kritisnya berapa gitu. Kita panggil di sini. 5% kan. 5% dia panjang data 10. Si N itu adalah panjang data. N adalah panjang data. Ini adalah tingkat keyakinannya. Maka kita dapat 0,49. Nah, tinggal kita bandingkan apakah 0,07 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,49. Kalau dia lebih kecil, artinya dia bisa dipakai hasil perhitungan kita. Lulus gitu ya, bisa diterima hasil perhitungan kita, bisa dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Tapi kalau dia lebih besar, ya nggak bisa dipakai. Nah, kebetulan di dalam perhitungan kita di sini
kita dapatkan 0,07. Sedangkan nilai kritisnya itu 0,4. Maka kita mendapatkan hasil perhitungan kita diterima. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti adik-adik sekalian? Halo? Gimana? Bisa diikuti adik-adik? Suara saya terdengar kan ya? Masih terdengar, Pak. Nah, jadi semoga bisa diikuti dan membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas irigasi tambak ya. Perencanaan banjir 20 tahunan. Kalau terkait tersebut berarti ya tinggal di data hujan yang adik-adik download, ya tinggal diurutkan dari terkecil terbesar sampai terbesar, kemudian dihitung periode ulang 20 tahunannya berapa. Lalu untuk dasar mengapa kita bisa menggunakan data perhitungan dengan cara tersebut ya kita uji pakai Smirnov-Kolmogorov, atau kalian bisa pakai yang koefisien korelasi, atau kalian bisa pakai standar deviasi, nilai error, terserah adik-adik gitu ya. Yang penting ada dasarnya kenapa kita bisa menggunakan perhitungan kita tadi. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, tolong dihidupkan kameranya. Saya mau ambil absensi. Nanti linknya saya berikan di malam hari ya, kemungkinan. Zidan, Kusyana, Putri. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apapun kegiatan kita di pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya.